Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Oktavia dengan NIM 2121174. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Nah, sekarang apakah teman-teman tahu apa itu rukun iman yang kelima? Nah, apa sih rukun iman yang kelima itu? Nah, rukun iman yang kelima itu ialah iman kepada hari akhir. Teman-teman pasti sudah tahu kan, dunia dan seisinya ini tidak akan kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah telah berkehendak, maka dunia dan seisinya ini akan hancur dan tidak ada lagi kehidupan di dunia. Maka dari itu, kita harus bisa menerima kapan saja akan terjadinya hari akhir ini. Dan kita harus bisa mengimani hari akhir tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hari akhir. Nah, apa sih pengertian hari akhir itu? Pengertian hari akhir ialah berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Dalilnya terdapat di dalam surat An-Naml ayat 87 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Wa kullun atauhu dakirin, yang artinya, dan ingatlah pada hari ditiupkannya sangkakala, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Nah, lalu kapan sih hari akhir itu akan terjadi? Nah, kapan akan terjadinya hari akhir tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terjadinya hari akhir tersebut, seluruh umat manusia yang ada di bumi akan diminta pertanggungjawabannya yang telah mereka perbuat, dan saat itulah akan terjadinya pembalasan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Nah, dari materi ini apakah teman-teman sudah paham tentang mengenai pengertian hari akhir, kapan terjadinya hari akhir itu tersebut? Baiklah, jika teman-teman sudah paham tentang materi ini, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tanda-tanda kapan akan terjadinya hari akhir tersebut. Jadi, meskipun hari akhir ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, tapi Allah tidak menutupinya, dan Allah masih berkenan kepada kita untuk menunjukkan kapan akan terjadinya hari akhir itu dan menunjukkan tanda-tanda hari akhir itu akan terjadi. Nah, apa saja sih tanda-tanda hari akhir itu? Tanda-tanda hari akhir ada dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro, dan yang kedua kiamat kubro. Apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro yaitu kiamat kecil yang terjadi seperti bencana-bencana alam yang terjadi. Yang pertama yaitu seperti misalnya meninggalnya manusia, yang terjadinya longsor, terjadinya banjir di mana-mana, dan terjadinya di gunung meletus. Seperti saat sekarang ini kondisi di wilayah kita, yaitu terjadinya banjir di mana-mana, ada yang longsor, dan saat ini gunung erupsi dan gunung meletus. Yang kedua yaitu tanda-tanda hari kiamat, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro ini kiamat besar, akan terjadinya hancuran di dunia ini. Mungkin tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Yang pertama yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua yaitu munculnya dukun.
Nah, dukon ini ialah asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Jika orang itu beriman, mereka akan merasakan hanya demam biasa seperti flu, seperti uh, panas, cuman badannya tuh cuman demam panas biasa. Jika orang kafir yang merasakan asap dukun itu, maka ia akan merasakan sesak dan keluar cairan pada telinganya. Setelah itu munculnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, dan turunnya Nabi Isa alaihi wasallam. Dalilnya juga bisa terdapat menunjukkan akan kebenaran datangnya hari kiamat. Terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 1 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Nah, maka dari itu, kita sebagai umat manusia yang telah mengetahui apa-apa saja tanda-tanda hari akhir tersebut, dan di mana saat sekarang ini kita sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda tersebut seperti longsor di mana-mana, banjir, gempa bumi, dan saat ini gunung yang sedang meletus. Maka dari itu kita harus memperkuat keimanan kita yang kita sholatnya sering tinggal. Mari kita rajinkan untuk selalu sholat, jangan pernah dibolong-bolongkan sholat tersebut. Sampai di sini teman-teman sudah paham kan tentang materi yang dijelaskan tadi, apa saja itu tanda-tanda hari akhir, apa kiamat kubro itu, apa kiamat sugro itu. Dari situ teman-teman sudah memahaminya kan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, apa saja sih peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir tersebut? Nah, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, yang pertama yaitu alam barzah. Apa alam barzah itu? Alam barzah itu ialah batasan antara dunia dan akhirat, di mana manusia yang telah meninggal dunia akan ditempatkan sementara di alam barzah. Nah, selanjutnya apa? Yang kedua, yaumul ba'ats, yaitu hari pembangkitan. Setelah terjadinya hari kiamat, maka seluruh manusia yang telah meninggal yang masih di alam barzah akan dibangkitkan kembali dari alam barzah dan dikumpulkan di suatu tempat. Nah, yang ketiga yaitu yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar ini yaitu padang mahsyar. Di mana setelah dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau dari alam barzah, maka akan dikumpulkan di sebuah padang, yaitu padang mahsyar. Disitulah nanti akan diminta pertimbangan atau yaumul mizan, hari perhitungan. Disitulah nanti akan dihitungkan amalan baik dan amalan buruk manusia yang telah dilakukannya selama mereka hidup di dunia. Selanjutnya yaitu yaumul hisab, di mana di hari itu akan dihitung atau dihisab apakah amalan baik dan amalan manusia ini semasa hidupnya, apakah amalan baiknya lebih banyak atau amalan buruknya yang lebih banyak. Di situ dia akan diminta pertanggungjawabannya atas amalan-amalannya. Di hari perhitungan ini, semua umat manusia itu tidak bisa memungkiri apa yang telah tertulis di catatan amal-amalannya. Selanjutnya yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza ialah di mana hari itu telah terjadi hari pembalasan. Maka seluruh umat manusia itu tidak bisa memungkiri
amalan-amalan apa yang telah mereka perbuat. Di situ harus telah harus dibalas apa yang mereka perbuat. Jika perbuatannya baik, dia akan mendapatkan yang terbaik. Jika dia berperilaku yang tidak baik, maka dibalaskan dengan apa yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Selanjutnya yaitu sirat, di mana sirat ini yaitu jembatan penentuan dari setiap perbuatan manusia setelah diperhitungkan, setelah ditimbang, setelah dihisap, setelah itu diminta pembalasan. Jadi mereka akan melewati jembatan sirat ini. Dan di jembatan inilah mereka menentukan nasib mereka, apakah mereka itu orang baik atau amalannya lebih banyak atau amalannya kurang. Jika amalannya yang lebih banyak, jika orang itu melewati sirat itu lebih cepat, maka dia akan selamat dari azab-azab neraka. Jika amalan dia tidak banyak, maka sebelum nyampe dia ke ujung pintu surga, maka dia akan jatuh ke bawah ke dalam api neraka dan akan mendapatkan pembalasan yang apa telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Selanjutnya yaitu surga dan neraka. Setelah mereka melewati jembatan sirat tersebut, mereka akan mendapatkan yang amalan yang baik itu akan masuk surga. Surga adalah tempat yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia selama hidupnya di dunia. Surga itu ialah tempat penuh dengan kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 82 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan neraka ialah tempat yang penuh penderitaan, di mana siksaan dan balasan perbuatan manusia yang telah dilakukannya di dunia. Misalnya, selama dia hidup di dunia, dia sering bergunjing atau sering menjelek-jelekkan orang, maka dia akan hidup di neraka. Dalilnya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 24 yang bunyinya, wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Setelah teman-teman semua mempelajari iman kepada hari akhir, kita semua dapat memetik hikmah yang bisa kita tetapkan di kehidupan sehari-hari agar kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang pertama yaitu menghindari diri kita dari perbuatan buruk, seperti misalnya mencontek, apalagi kita yang sering-sering mencontek. Itu hindari dari sekarang. Seperti mencuri, seperti korupsi, dan juga perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Yang kedua yaitu kita bisa berlomba-lomba melakukan kebaikan sebagai bekal di akhirat kelak. Apa saja melakukan kebaikan seperti kita
sering bersedekah, sering beramal, atau sering membantu teman yang sedang kesusahan. Jangan membantu kesusahan dalam mencontek misalnya. Yang ketiga yaitu mendorong kita semua untuk gemar membelanjai harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah untuk menghindari sikap tamak seperti kikir dan juga serakah. Mungkin hanya itu materi yang dapat kita pelajari. Apakah teman-teman sudah paham dengan materi tersebut? Jika sudah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.